Badan Pengawas Obat dan Makanan menyampaikan perkembangan penelitian vaksin merah putih. Jumat siang, Badan POM telah menerima hasil penelitian dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan kesiapan PT Bio Farma untuk proses selanjutnya. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman telah meneliti bibit vaksin merah putih selama lebih dari 12 bulan dan menyatakan sudah berhasil mengembangkan protein rekombinan yang akan dijadikan sebagai kandidat vaksin. Vaksin merah putih dalam proses pengalihan skala laboratorium menuju skala produksi. Rencananya vaksin ini akan diuji coba dalam 3 tahap. Badan POM menegaskan produksi vaksin merah putih memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penelitian, dan juga industri farmasi dalam mengembangkannya. Jika tak ada kendala dalam tahap uji klinik, vaksin merah putih ditargetkan bisa digunakan pada 2022 mendatang. Kita bekerja sama untuk saling membantu all out sehingga vaksin merah putih ini bisa secepatnya sesuai dengan timeline yang ada atau bahkan mungkin bisa dipercepat. Kita lihat nanti progresnya untuk bisa semakin terwujudkan setiap tahapannya. Dan Badan POM tentu saja akan memberikan segala upaya kami untuk pendampingan, relaksasi, kemudian juga breakthrough ya, inovasi-inovasi yang akan kita lihat nanti dalam setiap tahapannya. Tentunya tetap dengan berpegang bahwa aspek mutu, keamanan, dan khasiat betul-betul tetap kita jaga. Dan untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait sampai di mana maksud kami penelitian vaksin merah putih di tanah air, saya langsung menyapa Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Selamat malam, Prof. Amin. Selamat malam, Mbak Eva. Prof. Amin, informasi awal tadi memang sudah disampaikan Lembaga Eijkman rampung menyiapkan bibit vaksin merah putih ya, Prof ya, yang merupakan pengembangan dari protein rekombinan. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat prosesnya seperti apa dan bahan apa yang digunakan dalam bibit vaksin ini, Prof? Baik, makasih. Kami mengawali proses pengembangan vaksin merah putih ini dengan pertama mengisolasi virus yang ada di Indonesia. Dan kami tentu memilih salah satu, kemudian kami pelajari materi genetiknya, artinya struktur genomnya, dan setelah dipelajari kemudian kami mengidentifikasi dua bagian, yaitu yang menyandi protein S dan protein N, ya, protein spike dan protein nucleic acid, dan kemudian gen itu diamplifikasi, diperbanyak. Setelah diperbanyak kemudian dimasukkan, disisipkan ke dalam plasmid ya. Plasmid itu ada materi genetik juga sebetulnya, tapi itu bisa disintesis, bisa dipakai sebagai vektor. Nah, setelah berhasil masuk ke plasmid, maka plasmid itu kemudian dipergunakan untuk menyisipkan gen tadi, gen S dan gen N itu ke dalam virus. Kami menggunakan adenovirus. Ya. Kenapa harus menggunakan adenovirus? Karena pada gilirannya kami harus memasukkan gen itu ke dalam sel mamalia. Ya, sel mamalia yang akan dijadikan sebagai sistem ekspresi, artinya seperti pabriknya yang nanti akan menghasilkan protein rekombinan tadi. Nah, itu proses yang cukup rumit, tidak semuanya bisa berhasil memasukkan gen-gen itu. Nah, saat ini kami sudah memiliki sel mamalia yang bisa mengekspresikan atau mengeluarkan protein rekombinan yang sudah kami desain. Selain sel mamalia, kami juga menggunakan sel ragi. Jadi ada dua sistem ekspresi yang kami gunakan. Bibit vaksin sudah diserahkan dan selanjutnya ada tahapan di Bio Farma ya, Prof. Apa kemudian tahapan selanjutnya sehingga kemudian nantinya bisa dimulai produksi? Ya, saat ini belum sepenuhnya diserahkan ke Bio Farma, masih dalam proses pengalihan. Jadi tim kami sudah bekerja di Bio Farma untuk menggunakan fasilitas yang ada di sana. Sebaliknya juga teman-teman Bio Farma sudah melihat apa yang dilakukan di Lembaga Eijkman. Jadi pengalihan itu tidak blok ke blok begitu, tapi berjalan secara cair gitu ya. Dari skala R&D di laboratorium ke skala industri di Bio Farma. Nah, nanti setelah
diterima di Bio Farma, maka Bio Farma akan melanjutkan dengan berbagai proses lagi, termasuk nanti dilakukan uji praklinik dulu pada hewan. Kemudian kalau sudah berhasil akan dilanjutkan dengan uji klinik fase 1, 2, dan 3. Nah, kenapa itu harus dilakukan di Bio Farma? Karena vaksin itu sudah harus disiapkan sedemikian rupa sehingga siap untuk disuntikan ke manusia. Dan itu hanya bisa dilakukan di fasilitas yang memiliki sarana-sarana yang memenuhi syarat CPOB, cara pembuatan obat yang benar. Dan itu hanya dimiliki oleh industri yang terbatas. Salah satunya Bio Farma yang memiliki itu untuk vaksin. Dan nanti diharapkan uji klinik fase 1, 2, 3 itu akan selesai dalam waktu 8 bulan. Dan apabila semuanya berjalan lancar, maka diharapkan pertengahan tahun 2022 vaksin merah putih sudah bisa mendapatkan emergency use authorization untuk bisa diproduksi massal. Baik, tahapannya masih cukup panjang hingga 2022, tapi tantangan terberat sesungguhnya di fase mana, Prof? Ya, sebetulnya tantangan terberat satu yang di skala laboratoriumnya adalah membuat si sel mamalia tadi, kita menggunakan sel CHO namanya, Chinese Hamster Ovary, itu bisa menghasilkan protein yang betul-betul kita desain. Ya, jadi kita masukkan gennya ke dalam sel itu, kemudian kita tes lagi apakah seluruh gen itu bisa masuk, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang lubang-lubang. Nah, setelah itu kita uji lagi apakah produksinya bagus, ya, memenuhi syarat struktur proteinnya, dan juga yieldnya, artinya produktivitas dari sel itu harus diupayakan setinggi mungkin. Nah, setelah itu baru bisa kita serahkan ke industri supaya diproses lebih lanjut. Baik, Prof, ini sesungguhnya menjadi kabar yang ditunggu karena kita tahu keterbatasan vaksin saat ini berbagai negara tengah berlomba untuk mendapatkan vaksin untuk kebutuhan di dalam negeri masing-masing. Bagaimana kemudian menurut Prof vaksin produksi dalam negeri ini bisa mendukung dalam pembentukan ataupun nanti tujuan kita herd immunity? Ya, sebetulnya sejak awal sekali sejak tahun lalu kita sudah merancang ya strateginya dalam pengadaan vaksin di Indonesia. Yang utama sebetulnya vaksin merah putih ini. Tapi kita tahu bahwa pengembangan vaksin merah putih ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita mulai dari nol sekali. Dan ini untuk pertama kalinya Indonesia membuat vaksin sendiri. Nah, sambil menunggu proses itu, maka dimungkinkan untuk menggunakan vaksin dari manapun selama dia bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh otoritas, ya, dalam hal ini Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Nah, nantinya ketika vaksin merah putih ini sudah tersedia di tanda petik di pasaran, diharapkan vaksin merah putih ini dapat memenuhi sekurangnya 50% dari kebutuhan vaksin COVID-19 ini di Indonesia. Selain itu juga kita harus mencadangkan sebagian kecil untuk bisa membantu negara-negara lain yang belum bisa mengadakan vaksin sendiri dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengadakan vaksin. Kita tahu vaksin merah putih ini konsorsium ya, Prof, ya, karena ada beberapa universitas selain lembaga Eijkman yang juga mengembangkan vaksin produksi dalam negeri ini. Progresnya bagaimana untuk vaksin yang lain, Prof? Ya, saat ini ada 7 lembaga yang ikut mengembangkan vaksin merah putih dengan platform yang berbeda-beda. Jadi selain Eijkman itu ada LIPI, ada UI, ada ITB, UNPAD, kemudian Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, dan juga Universitas Erlangga. Namun saat ini yang sudah diidentifikasi cenderung lebih siap untuk dihilirisasi,
selain lembaga Eijkman juga ada dari Universitas Airlangga yang bekerjasama dengan PT Biotis, dan satu lagi dari UI ya, yang mengembangkan juga platformnya yang berbeda. Baik, ada pertanyaan juga, jika memang ini dikembangkan begitu di dalam negeri, artinya memang sesuai dengan kebutuhan Indonesia begitu, sehingga targetnya memang seperti apa nanti, Prof? Apakah menyasar usia tertentu atau sebarannya bagaimana? Tentu pada awalnya uji coba akan dilakukan di usia produktif ya, sama seperti Sinovac itu, antara 18 sampai 59 tahun. Kenapa pada usia gitu? Karena usia itu adalah mereka yang memiliki sistem imun, sistem kekebalannya yang paling prima dari rentang usia. Jadi kalau terlalu muda juga belum mature ya, belum matang. Tapi kalau di atas 60 misalnya atau lebih, maka itu sudah terjadi namanya immunosenescence atau penuaan sistem imun, sehingga responnya tidak optimum. Tapi nanti kalau itu sudah berhasil, kita juga mengharapkan ini bisa dipergunakan di rentang usia yang lain, ya, di usia lanjut maupun usia yang lebih muda, dan itu membutuhkan uji klinik selanjutnya. Oke, jika ada yang mengatakan kemudian ini sesuatu yang sangat ditunggu, tapi mengapa prakliniknya sangat lama, Prof? Praklinik itu maksudnya yang di laboratorium ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan masa non-pandemik, maka fase R&D, fase di laboratorium itu membutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun. Dan untuk masa pandemik ini sudah kita tekan sedemikian rupa sehingga diselesaikan dalam waktu 12 bulan. Dan kemudian uji kliniknya akan dilanjutnya ya sekitar 8 sampai 12 bulan, termasuk proses-proses di industrinya. Nah, jadi sebetulnya walaupun ini terasanya sangat panjang, ini sudah diperpendek sangat signifikan dibanding dengan era non-pandemik. Ya, tetapi kami tetap berupaya untuk memperpendek. Jadi sekarang ini sedang diidentifikasi kembali di tahap-tahap mana yang bisa diperpendek, sehingga nanti diharapkan lebih awal. Tentu ini tanpa menghilangkan satupun step yang harus dilewati. Ya, jadi memperpendek itu tidak berarti kita meniadakan beberapa langkah. Semua langkah yang harus dilalui itu kami kerjakan. Dan kami harus memastikan 3 hal. Bahwa vaksin ini aman, yang kedua vaksin ini harus efektif, dan ketiga vaksin ini harus halal. Nah, itu yang harus kita pastikan sepanjang seluruh proses. Oke, dalam proses ini cukup panjang hingga tahun 2022. Apakah Anda merasa dalam pengembangan vaksin ini mendapatkan cukup banyak dukungan dari berbagai pihak atau ada kendala, Prof? Sejauh ini dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Ristek dan BRIN, dan juga ada beberapa lembaga pemerintah lain yang membantu kami dan memberikan komitmen yang sangat baik ya. Jadi intinya dari dukungan itu nyaris tidak ada permasalahan. Yang menjadikan agak lambat adalah pada era pandemik ini kalau kita membeli alat, membeli reagens, itu secara signifikan lebih panjang daripada kalau situasi tanda petik normal ya. Jadi yang biasanya mungkin 2-3 minggu kita sudah bisa mendapatkan barangnya, tapi di era pandemi ini bisa sampai 6-8 minggu. Dan itu yang secara signifikan memperpanjang prosesnya. Baik, di saat yang bersamaan berbagai negara tengah mengembangkan vaksin masing-masing, artinya dukungan seperti apa lagi yang dibutuhkan sehingga kita bisa menggenjot proses pengembangan vaksin lebih maksimal, Prof? Ya, tentunya tetap kami membutuhkan dukungan pendanaan, dukungan pengadaan
sarana, reagens, dan juga nanti pada gilirannya dukungan pemrosesan perizinan, termasuk dari Badan POM, yang tadi sudah disampaikan sendiri oleh Ibu Kepala Badan POM, bagaimana Badan POM akan melakukan pendampingan dan juga terus mendukung. Dan satu lagi adalah pendampingan dari MUI. Jadi untuk memastikan bahwa seluruh proses itu sudah tidak diragukan lagi kehalalnya. Jadi kami harus memilih baik proses maupun jenis reagensnya itu yang memang diizinkan untuk dipakai agar produk itu memenuhi persyaratan halal. Baik, kita terus berkejaran dengan waktu, Prof. Kasus pertambahan COVID-19 di Indonesia belum juga melambat. Di sisi lain muncul varian baru. Bagaimana kemudian vaksin merah putih produksi dalam negeri ini, apakah masih cukup efektif, Prof? Sampai saat ini WHO belum memberikan arahan atau panduan agar vaksin-vaksin yang sedang dan sudah dikembangkan ini untuk disesuaikan. Walaupun ada pengalaman di beberapa negara terjadi penurunan efikasi vaksin, tetapi penurunan itu belum menyebabkan efikasinya di bawah 50%. Nah, panduannya WHO adalah selama efikasi di atas 50%, itu masih dianggap cukup efektif, artinya masih bisa dipergunakan. Nah, saat ini vaksin-vaksin yang dikembangkan juga masih mengacu ke situ, tetapi tentu kami terus mengawasi virus-virus yang bersirkulasi di Indonesia. Apabila nanti ya ternyata virus itu bermutasi sedemikian signifikannya sehingga mengubah struktur antigennya secara drastis, mungkin kita harus menyesuaikan. Tapi saat ini belum. Saat ini juga di Indonesia jumlah mutan-mutan ataupun varian yang dihebohkan di luar negeri itu jumlahnya masih sangat sedikit. Jadi dominasi virus yang bersirkulasi di Indonesia itu masih sama seperti virus-virus sebelumnya. Jadi masih sensitif terhadap vaksin yang diberikan. Ya, tapi benar bahwa upaya untuk mencapai herd immunity sesegera mungkin itu sangat diharapkan, ya. Jadi kita akan berlomba sebelum virus itu bermutasi, kita harus sedapat mungkin sudah menyelesaikan program vaksinasi itu untuk mencapai herd immunity minimum 70-80% dari populasi. Baik, Prof. Amin, kita harapkan target yang sudah direncanakan bisa diraih. Banyak harapan begitu ya, vaksin produksi dalam negeri ini bisa menjadi andalan sehingga kita tidak harus bergantung terhadap vaksin produksi luar negeri. Terima kasih sekali lagi Prof. Amin, sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Selamat malam. Selanjutnya, 4 kapal perintis yang bersandar di Pelabuhan Manokwari harus menunda keberangkatan tanpa kepastian akibat kemunculan siklon tropis Surigea. CNN Indonesia Newscast segera kembali dengan informasinya.